Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sejawat P3K. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan rencana aksi saya yang berjudul Optimalisasi Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok melalui Bazar Murah dalam rangka penguatan UMKM serta stabilitas daya beli masyarakat tahun 2026. Harapan saya dengan rencana aksi ini akan terjaganya stabilitas harga barang pokok dan barang penting di masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya partisipasi UMKM dalam kegiatan perdagangan dan promosi produk-produk unggulan di tiap daerah. Sebelum memaparkan rencana aksi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Viviet Heriani, SPD, Jabatan Penata Layanan Operasional. Saya berdinas di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon di bidang perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting. Sebelum masuk ke ranah substansi, saya awali terlebih dahulu terkait waktu dan tempat pelaksanaan rencana aksi ini. Waktu pelaksanaan rencana aksi ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2026 yang bertempat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon. Dalam tugas dan fungsi saya sebagai P3K berpedoman pada visi dan misi. Visi tersebut yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman beriman. Sedangkan misi terdiri dari yang terdapat di slide ini. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, diperlukan perangkat daerah yang efektif dan berstruktur. Berikut struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, yang di dalamnya terdapat subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan aset, kelompok jabatan fungsional, kemudian bidang perindustrian, bidang perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting, bidang metrologi legal, bidang sarana dan pelaku distribusi yang terdiri dari masing-masing kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya kita beralih ke latar belakang. Judul yang saya ambil, optimalisasi perdagangan dan pengendalian barang pokok melalui bazar murah dalam rangka penguatan UMKM serta stabilitas daya beli masyarakat tahun 2026, terdiri dari peran strategis UMKM, penggerak utama ekonomi lokal, pencipta lapangan kerja, dan peningkat pendapatan warga. Tantangan utama UMKM terkendala keterbatasan akses pasar, biaya produksi tinggi, dan persaingan ketat, serta selanjutnya masalah daya beli, fluktuasi barang bahan pokok akibat gangguan distribusi berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, serta solusi strategisnya menyelenggarakan Bazar Murah 2026 sebagai instrumen pengendali harga sekaligus perluasan pasar UMKM, serta dampak yang saya harapkan mengendalikan inflasi daerah, menjaga pasokan barang, meningkatkan omset UMKM, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Adapun maksud dan tujuan dari rencana aksi ini adalah maksud satu, membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan pokok dan penting dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, mendukung pemasaran produk UMKM sehingga usaha mereka dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menjaga kelancaran distribusi, perdagangan, dan pengendalian harga barang pokok. Serta tujuannya yang pertama memperkuat UMKM, yang kedua menjaga stabilitas daya beli masyarakat, yang ketiga mengoptimalkan perdagangan, yang keempat mengendalikan harga barang pokok dan penting. Isu permasalahan atau kondisi ideal saat ini, pengembangan ekonomi daerah saat ini masih menghadapi kendala utama, yaitu fasilitas pemasaran UMKM yang masih terbatas serta kondisi daya beli masyarakat yang belum stabil.
Masalah utama dalam kondisi ideal saat ini, perkembangan ekonomi daerah saat ini masih menghadapi kendala utama, yaitu fasilitas pemasaran UMKM yang masih terbatas, serta kondisi daya beli masyarakat yang belum stabil. Diperlukan langkah strategis untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Masalah utama yang dalam topik ini adalah tingginya inflasi pangan yang menggerus daya beli masyarakat, ketidakstabilan pasokan bahan pokok, serta terbaliknya akses pasar bagi pelaku UMKM. Bazar murah seringkali hanya menjadi solusi sementara yang belum terintegrasi secara optimal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Adapun dampak yang ditimbulkan dari isu permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang pertama, human atau manusia. Kegiatan bazar tidak dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM maupun masyarakat. Yang kedua adalah metode pelaksanaan bazar kurang terorganisir sehingga manfaat program tidak dilaksanakan secara luas oleh masyarakat. Yang ketiga, material. Harga barang sulit dikendalikan dan daya tarik produk UMKM menjadi berkurang. Selanjutnya ada di posisi 4, sarana dan prasarana. Distribusi barang menjadi lambat dan informasi kegiatan sulit dijangkau oleh masyarakat. Berikutnya ada di lingkungan. Masyarakat cenderung mengurangi konsumsi sehingga perputaran ekonomi UMKM menjadi lebih lambat. Berikutnya ada di kebijakan. Program bazar murah belum dapat dilaksanakan secara luas dan berkesinambungan. Kemudian yang terakhir ada di pengelolaan. Pelaksanaan program kurang tepat sasaran dan sulit diukur keberhasilannya. Sekarang kita beralih ke rencana hasil kerja. Yang pertama, kita melakukan survei harga barang pokok dulu. Tujuan kinerjanya mengetahui kondisi harga pasar. Indikator pencapaiannya, laporan survei tersedia waktu perolehan di Januari 1 bulan. Yang kedua, pendataan UMKM peserta bazar. Tujuan kerjanya menyiapkan peserta bazar. Indikator pencapaiannya minimal 50 UMKM terdata di bulan Februari 1 bulan. Yang ketiga, koordinasi dengan distribusi. Tujuannya menjamin ketersediaan barang. Indikator pencapaiannya kesempatan kerjasama Maret 2026 1 bulan. Terus selanjutnya di posisi yang keempat, persiapan sarana dan prasarana. Tujuannya untuk mendukung kelancaran kegiatan. Indikator pencapaiannya sarana siap 100% di bulan April 2026, yaitu 1 bulan. Di posisi kelima yaitu melaksanakan bazar murah tahap 1 dengan tujuannya menstabilkan harga pasar. Indikator pencapaiannya 500 pengunjung di bulan Mei 2026, yaitu 1 bulan. Yang keenam, monitoring dan evaluasi tahap 1. Tujuannya menilai efektivitas kegiatan. Indikator pencapaiannya laporan evaluasi tersedia di bulan Juni sampai Juli 2026. Estimasi waktunya 2 bulan. Yang ketujuh, pelaksanaan bazar murah tahap 2. Meningkatkan daya beli masyarakat. Indikator pencapaiannya di 700 pengunjung Agustus 2026 1 bulan. Di yang kedelapan, pembinaan UMKM peserta. Tujuan meningkatkan kapasitas usaha. Indikatornya 40 UMKM mengikuti pembinaan di September sampai Oktober 2026, yaitu 2 bulan. Selanjutnya yang ke-9, pelaksanaan bazar murah tahap 3, memperluas akses pasar UMKM 1000 pengunjung November 2026 1 bulan. Yang terakhir 10, penyusunan laporan akhir kegiatan. Tujuan kerjanya evaluasi dan pertanggungjawaban. Indikator pencapaiannya laporan selesai tepat waktu di Desember 2026 1 bulan. Berikut saya memberikan saran dalam kegiatan ini. Yang pertama, perkuat sinergi. Bangun kolaborasi erat antara pemerintah, distributor, UMKM, dan masyarakat. Berikutnya yang kedua, solusi bazar murah. Optimalkan bazar sebagai instrumen pengendali harga barang pokok. Berikutnya yang ketiga, dampak ekonomi. Fokuskan program untuk mendongkrak daya beli warga dan daya saing UMKM. Berikut ada beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting.